When the music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. Bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa dan ada di Voice of Victory kali ini. Dan sesuai dengan namanya, saya percaya bahwa setiap kita sebagai warga kerajaan, orang tebusan yang hidup di dalam kehendak dan rencananya, hidup dan berjalan dalam kemenangan yang luar biasa. Dan biarlah juga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang di bulan yang baru ini untuk memberikan pengaruh, untuk menjadikan kita bisa influence, bahkan impact ya kepada komunitas di mana kita ada di dalamnya. Nah, teks kita kita ambil dari Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani. Datang kemana? Ke dunia ini, ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita perhatikan, kebenaran ini mengatakan bagaimana Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan dan secara intentional, secara sengaja datang ke bumi ini, ke dunia ini. Dunia yang sama sekali tidak sempurna. Dia yang ada di dalam kesempurnaan, kemudian mengambil keputusan, ada di dalam kondisi keadaan yang tidak sempurna. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kita tahu bagaimana kemudian kehidupannya itu dipersembahkan, diberikan. Firman Tuhan berkata, memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ya, sebuah kehidupan yang memberikan dampak, sebuah kehidupan yang dipersembahkan. Karena itu kita tahu even ya ketika Tuhan Yesus tidak lama ada di bumi ini, 33,5 tahun begitu, kita mungkin yang sedang mengikuti akan kebenaran firman ini jauh lebih tua. Mungkin ya ada yang seumuran atau lebih lama hidup di muka bumi. Pertanyaannya sebetulnya bukan soal sebentar atau lama atau bagaimana, tetapi dampak apa yang kita hasilkan di dalam dan lewat kehidupan kita bagi siapapun yang hidupnya diizinkan Tuhan untuk bersentuhan dengan kita. Nah saudara, kita bisa belajar sekarang kehidupan Tuhan Yesus yang memberikan dampak yang luar biasa, itu memberikan influence yang great influence ya, yang dahsyat itu terjadi karena beberapa hal. Saya percaya lewat kehidupannya yang berdampak, lewat saudaraku apa yang kita belajar ada pada hidupnya,
saya berdoa kita semua bisa kemudian memperlengkapi diri kita agar kehidupan kita juga menjadi sebuah kehidupan yang memberikan pengaruh, yang memberikan dampak kepada siapapun. Number one, yang sangat penting menurut saya, intentionally saya taruh ini di bagian paling depan, adalah identity. Setiap kita harus tahu kita ini siapa. Ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, maka tercatat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16-17, Lukas 3 ayat 21-22, dan juga Markus pasal 1 ayat 10 dan 11. Di 3 Injil ini dicatat, bahasanya juga kurang lebih sama, saat ketika Tuhan Yesus diteguhkan identitasnya oleh Bapaknya. Ya, Alkitab berkata ketika dia keluar dari air setelah dia dibaptis, maka langit terbuka, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun, dan Bapa bersabda, berfirman, dikatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapak menyatakan siapa Kristus, dan kemudian Bapak juga berkata atau meneguhkan atau lebih tepatnya menyampaikan bagaimana dia berkenan kepada kehidupan sang putra. Identitas Kristus dinyatakan pada waktu itu, dan start dari sebuah identity yang jelas, identity yang dianugerahkan kepada dia yang luar biasa. Maka kemudian Tuhan Yesus memulai pelayanannya dan memulai, saudaraku, mengerjakan apa yang Bapaknya kehendaki. Tujuan daripada Bapaknya difulfill, digenapi di dalam dan kehidupan. Kita tahu dampaknya dampak yang luar biasa, even dampak yang kekal. Dan hari ini jutaan bahkan miliaran orang boleh menerima hal itu. Dan karena itu penting sekali untuk kita tahu who am I, saya ini siapa. Ya, ini bukan soal identity dalam konteks nama atau lahir di mana atau tanggal berapa dan seterusnya. Lebih daripada itu dibicara soal being-nya kita, keberadaan kita, entitas kita. Siapa kita ini, dan saya tahu dan saya percaya bahwa lewat apa kata Tuhan itu yang paling utama, yang harus jadi pegangan. Nah, kita sebagai warga kerajaan, saya ambil beberapa ayat, saudara. Mulai dari kita tahu Tuhan kita Tuhan yang konsisten, dari ayat dari PL, dari PB, Keluaran 19 ayat 6 misalkan. Dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Perjanjian lama, Tuhan berkata kepada Musa, hai Musa, sampaikan ini, bahwa mereka adalah kerajaan imam, mereka adalah royal priesthood. Dikutip lagi di dalam perjanjian baru oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ayat yang sangat terkenal. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kehidupan berdampak, kehidupan yang bisa jadi berkat, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan sebuah pengenalan akan identitas kita. Dan diulangi lagi dalam Wahyu pasal 5 ayat 10. Sebenarnya ada beberapa ayat yang lain yang bunyinya kurang lebih sama. Ya, Wahyu 5 ayat 10 berkata, dan engkau Tuhan telah membuat mereka, kita warga kerajaan, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka, garis bawah ini saudara, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka akan memerintah sebagai raja. Wow. Ya, kapan itu terjadi? Itu akan terjadi ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kerajaan 1000 tahun ditegakkan di atas muka bumi. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Lalu sekarang ini bagaimana, Pak? Sekarang ini kita sedang belajar, kita sedang di training, kita sedang dilatih untuk hidup di dalam identitas itu. Tidak, tentu saja ini bukan main-main, tidak. Ini serius dan ini sudah terjadi saat ini. Ya, kita lihat bagaimana 3 ayat yang kita baru saja baca secara konsisten menyatakan siapa kita di dalam pemandangan Tuhan. Kenapa sih identitas penting? Sebab hanya ketika kita menaruh identitas kita di dalam firman-Nya, di dalam Kristus, dalam pribadinya, di dalam apa yang Dia sudah lakukan bagi kita, maka identitas itu akan direct kehidupan kita dan kita akan kokoh, kita akan teguh. Ya, kesadaran
siapa kita di dalam Dia, itu harus menjadi pengendali utama, itu yang driven seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kita tahu bagaimana orang-orang yang mengerti Dia siapa, dia akan bertindak dengan keyakinan dan dia akan bertindak dengan anugerah dan kekuatan yang daripada tentu saja hidupnya akan menjadi kehidupan yang berdampak. Tetapi bukan hanya Tuhan mengaruniakan identitas yang begitu luar biasa, bahwa kita adalah raja yang memerintah di bumi. Dan sekali lagi, kalau ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, raja mana yang gak ada masalah, saudara? Ya, nah, kita tahu bagaimana kemudian mereka menaklukkan, ya, to become a king, untuk menjadi raja, itu adalah merupakan sebuah anugerah dan saya percaya kekuatan yang menyertai kita untuk kita hidup sebagai pemenang itu. Dan tidak hanya itu, Dia juga memberikan kepada kita, even Tuhan Yesus ketika ada di atas muka bumi ini, karunia dan kemampuan. Ya, dan saya percaya karunia, talenta, gift itu yang daripada Dia, ya, bakat dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah desain daripada Sang Raja untuk kita semua. Tuhan Yesus ketika mengawali pelayanannya juga, Dia mengutip dan membaca apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika Dia membaca kitab itu di kota kelahirannya, ya, sudah dikatakan roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Mengurapi, ya, urapan itu adalah sebuah kemampuan yang Tuhan beri untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia diurapi, diberi kemampuan, diberikan semua yang dia butuhkan untuk mengerjakan misi itu. Nah, kemudian ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka. Perhatikan ini, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita lihat bagaimana Dia tahu betul, ya, apa yang Bapak sudah nyatakan, sudah karuniakan, sudah. Dia ada di atas muka bumi ini untuk sebuah desain khusus. Dan biarlah kiranya saudara kita mengerti bahwa yes, tidak ada seorang pun yang lahir di atas muka bumi ini tanpa diperlengkapi oleh raja kita itu, setiap warga kerajaan, dengan kemampuan-kemampuan. Ya, talenta, bakat, karunia-karunia rohani, ya, kemampuan-kemampuan yang ada tercatat dalam Roma 12, 1 Korintus 12 karunia roh, ya, Efesus pasal yang 4 karunia jawatan. Saudaraku, diberikan itu pada kita calling yang daripada Dia akan sesuai dengan desain itu. Makanya dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Seringkali kan kita pengen jadi kayak hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, atau orang yang berbakat, yang hebat, yang berprestasi, kita pengen kayak mereka. Tapi perhatikan nasihat daripada Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus. Dia berkata, tetapi setiap orang menerima dari Allah, garis bawah ini, karunia-Nya yang khas. So, jangan jadi orang lain. Mau belajar dari orang lain boleh, tapi kita tidak perlu jadi tiruan, ya. Karena tiruan itu nggak pernah asli, saudara, ya. Sebagus apapun, sehebat apapun, itu adalah merupakan sebuah tiruan, ya. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Saudara, setiap kita dilahirkan itu atas kehendak Sang Raja, dan itu tidak kebetulan. Ya, dalam kitab Mazmur ditulis bagaimana kemudian Tuhan mendesain kita. Dia yang merancang, Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita. Ketika dijadikan di rahim daripada ibu kita, ya, Dia memberikan kita kelengkapan-kelengkapan, bakat, anugerah, kemampuan. Ada orang yang nanya pada saya, kalau orang cacat itu gimana, Pak? Even orang cacat bisa berprestasi, bisa dipakai Tuhan. Kita melihat banyak, ya. Kalau saudara mungkin kenal nama Nick Vujicic, ya, bagaimana dia cacat tangannya dan kaki, tapi hidupnya menjadi inspirasi luar biasa. Kita semua dan bahkan saudara mungkin yang sedang mengikuti akan khotbah ini, saudara komplit tangan saudara, kaki saudara, ya. Tapi
Bagaimana dengan kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Kalau seorang Nick Fujifik yang cacat itu kemudian bisa memberikan pengaruh, apalagi saudara, ya. Sebabnya dalam 2 Timotius 1 ayat 6 Paulus memberikan nasihat kepada putra rohani. Dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas. Sebab itu warga kerajaan wajib, sekali lagi, wajib. Wajib apa, Pak? Untuk menemukan, memakai, menumbuh kembangkan karunia dan kemampuan yang Allah sudah taruh di dalam kehidupan saudara. And then kemudian kita perlu mengerti tujuan Tuhan buat hidup kita. Tujuan Tuhan itu apa? Tentu saja kehendaknya. Seperti yang teladan yang Kristus lakukan dalam Injil Yohanes 4 ayat 34, dia berkata, ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan, ya. Dan sesuai dengan ayat yang baru saja kita baca, makanan itu kan sesuatu yang esensial, ya, dalam hidup kita. Kalau kita nggak makan, ya kita mati, atau kita mengalami mungkin sakit penyakit dan lain sebagainya. Atau juga kalau kita salah makan, ya. Dan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Ya saudara, itu sebabnya saya percaya bahwa tujuan di dalam kehidupan kita itu penting. Ibrani 13 ayat 20 dan 21 nasihat firman Tuhan berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu, lihat ini, dengan segala yang baik. Segala yang baik. Jadi semua dari Tuhan, gak ada yang gak baik, ya, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diperlengkapi kita, disertai, dimampukan. Agar apa? Kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak. Bukankah sebagai warga kerajaan, kita ini adalah pelaku kehendak daripada sang raja. Kita yang mengerjakan, melakukan. Petrus berkata dalam nasihat pastoralnya 1 Petrus 4 ayat 10, dia berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ini identitas kita dan ini panggilan kita sebagai a good steward, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena itu marilah kita hidup tidak sekedar untuk melakukan, menjalankan. Kita yang dikasih Tuhan bakat, karunia, kemampuan ini hanya melakukannya untuk diri kita, keuntungan diri kita, tidak, ya. Tapi untuk adding value, menambahkan nilai pada kehidupan orang lain. Saudara, saya kalau bertemu, saya adalah seorang pengajar juga. Kalau saya bertemu dengan ex murid-murid saya dan mereka kemudian berterima kasih atas apa yang mereka telah pelajari di dalam dan lewat kehidupan saya. Begitu luar biasa hal itu. Ya, tidak ada uang di situ, tidak ada mungkin ya keterkenalan atau apapun. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah adding value buat hidup mereka. Pakai hidupku ya untuk lebih lagi. Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai saudara. And then the last but not least adalah tentu saja bagaimana kita bisa maksimal bagi sang raja. Bagaimana kita bisa ada dalam fungsi. Demikian ketika Yesus ada di atas muka bumi ini juga dinyatakan demikian. Yohanes 17 ayat 4 mencatat, dia berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan salah satu tokoh yang saya ambil sebagai contoh buat kita semua tercatat dalam Kisah 13 ayat 36 bagian A, yaitu Raja Daud. Alkitab berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud mengerjakan apa yang Tuhan mau in his generation. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Ya, untuk apa kita ada di atas muka bumi ini? Untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia percayakan. Dengan identitas yang dia beri, dengan karunia bakat talenta, dengan tujuan yang dia nyatakan bagi kita semua. Calling yang dia taruh dalam kehidupan kita. Pada generasi kita.
Kiranya itu boleh terjadi dan ada. Dan biarlah kalau Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya, kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan signifikan. Sebagaimana Daud tadi yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, demikian dalam 1 Tawarikh 29 ayat 26, 27 dan 28. Daud mengakhiri keberadaannya, menyelesaikan untuk apa dia di atas muka bumi dengan maksimal, dengan signifikan. Demikian Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron 7 tahun, di Yerusalem 33 tahun. Kemudian matilah ia. Pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan, kemuliaan. Kemudian naik Rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Saudara, saya berdoa kita semua kalau Yesus belum datang untuk yang kedua kali, maka kita akan menutup masa kehidupan kita di atas muka bumi ini seperti Raja Daud. Sebuah kehidupan yang maksimal, sebuah kehidupan yang signifikan, sebuah kehidupan yang berdaya guna for the glory of the King and for advancing his kingdom, ya, memperluas kerajaannya. Kita hidup sekali lagi hanya untuk satu kali. Dan kadang-kadang kesempatan juga cuma datang satu kali. Biarlah kita maksimal dalam kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita berbeda dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.